Oke, baik teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kita sudah menginstal ArcGIS 10.8 dan sekarang kita akan memperkenalkan dari fitur-fitur yang ada di ArcGIS 10.8, di mana ini sebagai dasar dalam memahami menu ArcGIS, terutama bagian ARMAP yang nanti akan cikal bakal kita dalam mengolah data untuk pemetaan. Nah, nanti teman-teman bisa sekreatif mungkin dan mungkin bisa pelajari tentang bagaimana kelanjutan dalam proses data yang dilakukan oleh ARMAP. Oke, kita terlebih dahulu kita buka ArcGIS-nya. Kita tunggu hingga ArcGIS pada bagian ARMAP ini terbuka pada menu toolbar-nya. Oke, menunya sudah terbuka ya, ini dari ARMAP ya. Dia nama di sini untitled, artinya tidak ada nama dari lembar kerja ya, anggapannya yang kita buat ini. Nanti kalau misalkan Anda sudah mau merencanakan pemetaan untuk apa, bisa nanti dikasih nama di bagian save data ini. Nanti ketika kita save data, kita konfirmasi namanya apa, seperti itu. Oke, kita perkenalan dulu. Ada file di sini, kita bisa membuka, open ini, buka data yang sudah ada maupun menambahkan data ya, yang data kita sudah kerjakan atau yang baru kita kerjakan, data-data mentah. Ini save untuk menyimpan, ini save as menyimpan ulang, kemudian save as copy ini sama juga menyimpan ulang, namun dia yang double ya, ini kali. Nah, oke, di sini ada back and frame stop ya. Ini untuk mengatur ukuran kertas yang kita perlukan dalam pembuatan peta, baik itu nanti ukurannya kalau misalnya di kertas A4 ya A4, terus ukuran A4 ini ada portrait landscape ya. Ini CG-nya juga ada bermacam-macam ukuran sesuai dengan peraturannya ya, nanti dicari. Ada bentuk A3. Kemudian di sini juga ada ini paper, bentuk paper ya, ada map text CG. Nah, di sini yang ukuran pemetaan ada ini, adalah yang ini. Tinggal kita hilangin centangnya, di sini kita ngatur. Nah, ada A0, A1, A3. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Ini bagian pengenalan bagi files. Nah, di sini juga nanti kalau sudah petanya jadi, nanti ekspor mapnya di sini. Nah, nanti ini kan ada beberapa peta yang telah jadi, mau seperti ini. Nanti formatnya bisa PNG, JPEG maupun TIFF itu tersendiri maupun PDF, bebas. Resolusinya tergantung kita untuk menyesuaikan ya. Semakin tinggi resolusi maka semakin besar file yang dihasilkan oleh ekspor map ini. Oke. Kemudian print juga bisa kita memprint langsung di sini. Share data as, map pack juga bisa, nanti ada tutorialnya tersendiri. Kemudian edit, kita belum ada edit data. Kemudian ini ada view ya. Bisa menampilkan scroll bar, status bar ya, kita tampilkan centang, jangan lupa nanti kalau misalkan tidak ada ini harus dicentang. Graph itu tidak perlu yang ini. Bookmark, ada insert ini perlukan nanti untuk layouting peta ya. Ketika sudah peta kita prosesnya sudah jadi semua, maka layouting di insert inilah yang sangat diperlukan. Semuanya ini kan belum muncul nih semua, karena kita belum menambahkan data. Kemudian statistik,
selection ini nanti kalau sudah ada datanya juga bisa diaktifkan menu-menu yang tenggelam ini. Geoprocessing ini banyak sekali menunya, ada buffer ya, pemberian zona, pemotongan, intersect menyatukan, union menyatukan, tetapi masih ada bekas-bekas dia yang sebelumnya. Merge ini menyatukan jadi satu, di swap ini menyatukan juga ya. Misalkan merge ini dua data yang sama kita satukan jadi satu data meskipun satu datanya itu beda. Di swap ini adalah menyamakan, misalnya atributnya yang mirip dikategorikan angka 1 semua, angka 1, angka 2, angka 3 meskipun terpisah-pisah di swap ini. Custom, ini ada custom, ada toolbar. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan berbagai fitur, ada 3D analysis yang nanti akan berpengaruh terhadap tampilan yang seberapa banyak tampilan yang ada di sini. Di sini saya ada beberapa yang saya centang yang memang perlu untuk digunakan, yang perlu saja. Nanti kalau kebanyakan kita menggunakan ini, tampilan layarnya akan penuh semrawut. Nah, ada berapa yang saya gunakan, draw, editor, efek ya, layout jelas, ada yang komponen yang wajib, standar, spasial analisis, juga customize, ini juga ada tambahan yang lainnya. Kemudian Windows ya, ini ada table of content, katalog, share ya, pencarian, kemudian image analysis ya, ini nanti kalau udah ada data citranya. Kalau have ini pusat bantuan ya, kalau misalnya teman-teman terkendala. Nah, ini ada apa juga tambahan ya, ini yang sudah otomatis ya dari fitur custom ini di bagian toolbarnya. Inilah yang muncul pada menu-menu yang ada di sini. Inilah yang diperlukan. Misalkan kita coba untuk nambahkan data ya, misalkan data saja kita tambahkan. Saya di sini ada DEM ya, kita gunakan misalkan DEM Kalimantan Selatan ya. Ada deh. Nah, di sini kita menambahkan data. Ini data kita ubah yang ini aja deh. Nah, jika bisa, atau mau yang putih. Oke, ini DEM ya, contoh datanya. Juga bisa kita nambahkan data, misalkan dokter peta ini ya, tes administrasi provinsi. Oke. Nah, ini seluruh Indonesia juga bisa. Jadi ada dua bentuk TIFF atau raster dan bentuk SHP vektor ya. Ini juga bisa. Oke, di sini juga ada menggunakan ini Art Toolbox. Ini nanti proses ya. Nanti banyak sekali proses-proses yang digunakan dalam memproses data mentah ya menjadi data yang output ya. Nanti di sini bagian Art Toolbox. Nah, ada 3D analysis tool, Cartel tools. Biasanya yang digunakan bagi saya itu analysis tool, 3D analysis tool, compressor tool, sama data management tools. Terkadang juga ada analisis spasial analisis yang digunakan ya, yang sering digunakan. Di dalamnya juga ada misalkan data management tool. Nah, ada beberapa juga menu-menu yang harus dilakukan proses lebih mendalam. Kemudian lagi ini, kalau misalkan kita tidak bisa menemukan ini, tidak muncul, maka kita bisa menggunakan laman pencarian ya. Maka untuk pencarian di sini search. Nah, di sini search, kita cari ini apa, misalkan raster atau polygon.
Nah, ini dia muncul ya, muncul menu-menunya, kan lebih mudah lagi kita mencarinya. Bisa digeser-geser juga. Oke. Ini kalau kita memasukkan data di sini otomatis di sini akan ada muncul nama-namanya. Ini dim, kemudian kalau kita batas provinsi juga bisa batas provinsi, kalau karena ini duluan dim maka dim dia. Nah, ketika kita masukkan data maka semua tampilan di sini beberapa ada yang muncul dan ada beberapa yang tidak muncul. Nah, inilah yang bisa diproses. Untuk ini skalanya ya. Ini skala. Nah, kemudian ketika mau bikin peta nih, peta hasil, maka di sini untuk layout klik nih layout view. Nah, sini khusus layout dari peta. Terserah kita ukurannya tadi, maka di bagian ini can take and print to. Oke, bagian situ ya. Nah, ini kita ambil ukurannya standar ya. Kita gunakan A1. Oke. A1 dengan bentuk landscape. Oke. Nah, seperti ini nanti disesuaikan dengan peraturannya ya, bikin berapa. Skala bisa kita gunakan 250.000 maupun lebih dari itu. Oke, mungkin sampai sini dulu pengenalan dari awal dasar untuk tool yang ada di ARMAP RJ10.8. Terima kasih, semoga bermanfaat.